Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayulinta Ramadona, NIM 1204000021 dari kelas Jaringan Akses Nirkabel kelas RA. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai simulasi topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Di sini merupakan tugas dari ujian tengah semester. Nah, adapun di sini kita menggunakan cloud ya teman-teman. Lalu ada switch, ada router, terus ada beberapa user seperti laptop dan smartphone. Baik, langsung saja kita ke Cisco-nya. Kita akan pertama mengambil cloud terlebih dahulu ya. Kita mengambil PT cloud, kita tarik, kita letakkan. Lalu kita mengambil routernya itu yaitu 2811, tekan. Lalu kita mengambil switch itu yang 2900. Lalu kita setelah switch kita akan mengambil central office. Central office ini ada dua central office. Lalu kita akan menambahkan juga 4 cell tower, dimana masing-masing 2 pada masing-masing central office 4. Oke. Lalu kita akan menambahkan user, yaitu adalah smartphone sebanyak 4. Di masing-masing cell tower itu ada 1. Oke, tambahkan cell tower 3, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, lalu kita tambahkan lagi untuk di cell tower 4 di sini. Nah, komponen untuk sebelah kiri itu sudah selesai semua. Lalu kita akan coba lihat untuk komponen di sebelah kanan. Itu ada router, lalu ada switch, ada server, dan ada user. Oke, yang pertama kita akan mengambil kabel modern, kita letakkan. Lalu kita mengambil routernya itu yang PT router. Lalu kita letakkan. Lalu kita mengambil switch yang 2900 sama kita mengambil switch 2900. Oke, lalu kita akan menambahkan access point. Access point untuk di bawah switch. Oke, kita letakkan di sini access point. Nah, lalu kita akan menambahkan user, di mana usernya itu ada 2 laptop yang akan tersambung di switch dan 1 laptop yang akan tersambung di access point. Oke, sesudah itu kita akan menambahkan server ya teman-teman. Ada 4 server. Yang pertama, oke, tambahkan 4 server. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah semua. Untuk semua komponen sudah terdapat pada halaman Cisco. Nah, selanjutnya itu kita akan merename. Yang pertama ini akan kita rename menjadi DNS server. Lalu server kedua akan kita rename menjadi mail server. Lalu yang ketiga akan kita rename menjadi web server. Dan yang keempat kita rename menjadi DHCP server. Nah, lalu untuk usernya sendiri akan kita rename juga sesuai. Di sini ada Echa, Hari, dan Pati. Terus ini kita ubah menjadi Echa. Lalu Pati, dan yang terakhir itu ada Hari. Oke, selanjutnya untuk user di smartphone itu ada Andi, Benny, Cinta, dan Dharma. Pertama itu ada Andi, terus ada Benny, Cinta, dan Dharma. Oke, semuanya sudah kita rename. Lalu semuanya akan kita sambungkan sesuai sama seperti yang ada di tugas.
Sebelah kiri itu menggunakan kabelan, kabel cross dan kabel koaksial. Oke, kita langsung sambungkan saja. Yang pertama itu dari cloud ke router. Kita menggunakan kabelan Ethernet, kita sambungkan ke pas Ethernet 0/0, lalu sama dari router ke switch juga kita sambungkan ke pas Ethernet 0/1. Lalu dari switch ke central office menggunakan kabel cross backbone, sama menggunakan kabel cross lagi, sambungkan ke central office-nya. Nah, lalu untuk ke cell tower menggunakan kabel koaksial, sambungkan koaksial semuanya, kita sambungkan ke koaksial 0. Lalu di central office satunya juga kita sambungkan. Oke, semuanya sudah tersambung untuk di sebelah kiri. Nah, lalu kita buka untuk di sebelah kanan itu menggunakan kabel koaksial dan kabelan. Oke, kita masuk lagi ke Cisco. Kita tambahkan kabel koaksial pada cloud, sambungkan ke central modern, kabel modern, lalu kita ke port kabelan, lalu router ke switch masih menggunakan kabelan, terus sampai ke nanti ke server dan user menggunakan kabelan. Nah, di sini kan kita tidak menemukan pas address ya. Nah, kita klik dulu router, kita matikan, kita tambahkan CFE, tambahkan, lalu kita hidupkan lagi untuk mendapatkan pas Ethernet pada router. Oke, coba kita sambungkan lagi router. Nah, didapatkan ini ada pas Ethernet 6/0, kita sambungkan ke switch. Lalu kita sambungkan juga ke access point. Oke, sambungkan ke server, dari switch ke server. Lalu ke web server, dan ke DHCP server Ethernet. Oke. Nah, semuanya sudah kita sambungkan, semua komponen sudah kita sambungkan. Lalu kita akan setting atau menambahkan IP pada setiap router dan server. Dimana sih di sini kita akan menambahkan IP pada sebelah kiri, yaitu ada 17.20.12.22. Lalu IP satunya itu ada 192.168.2.2. Oke, untuk sebelah kanan yang pertama itu ada 17.17.17.17. Lalu IP yang kedua itu 8.0.0.2. Yang terakhir itu ada 200. Terakhir ada 200.87.100 dan .2. Oke, lalu di servernya, server DNS itu IP-nya ada 8.8.8.8. Mail server itu IP-nya ada 8.8.8.11. Lalu web server itu IP-nya ada 8.8.8.12. Dan yang terakhir DHCP server IP-nya 8.8.8.13.
Oke, baik, semuanya sudah kita tambahkan IP-nya, lalu kita rapihkan terlebih dahulu semuanya. Nah, lalu kita pertama akan men-setting bagian cloud di config, lalu di Ethernet kita ubah jadi kabel. Nah, terus ke kabel itu situ tadi ada koaksial 7 yang tersambung dan Ethernet 6. Nah, lalu ini akan kita add lalu kita close. Nah, kita akan men-setting router sebagian kiri terlebih dahulu. Pertama kita ke config, lalu kita ke Ethernet 0.0, kita on kan, lalu kita masukkan IP address-nya tadi ada 17.20.12.22 subnet mask-nya otomatis, lalu ke Ethernet 0/1 itu kita on kan juga, lalu masukkan kita kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.2. Oke, subnet mask otomatis, lalu kita ke RIP, kita masukkan tadi IP-nya, kita add di network kan, terus kita add sama yang satunya juga kita copy, terus kita add di bagian RIP. Oke, sudah semua. Nah, jika sudah, kita close. Nah, lalu kita akan men-setting di routernya itu bagian CLI, terus ini kita ketik yang pertama, kita ketik enter, lalu kita ketik configure terminal, enter, lalu kita ketik interface pas Ethernet 0/1 yang terhubung ke switch tadi, Ethernet 0/1, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP DHCP exclude strip address, dimana IP-nya itu adalah 192.168.2.2 sampai 192.168.2.21. Kita enter. Setelah kita enter, kita masukkan IP DHCP Polsel, enter, lalu kita masukkan network IP-nya 192.168.2.0, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. lalu kita enter, lalu kita masukkan default router itu tadi IP-nya 192.168.2.2. lalu kita enter, kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8, IP-nya tadi 8.8.8, lalu kita enter, kita exit dan kita end. Oke, habis itu langsung saja kita close. Nah, setelah itu kita mengatur pada central office-nya. Central office-nya akan kita ganti. Sini akan kita providernya akan kita ganti menjadi Telkomsel untuk central office yang pertama ini. Kita close. Lalu di cell powernya kita ke config,
kita ke server 1. Nah, di providernya kita ganti menjadi Telkomsel 1. Kita close. Lalu pada cell tower 2 kita ke config, sama kita ganti nama providernya menjadi Telkomsel 2. Kita close. Lalu smartphone Andi akan kita sambungkan ke cell tower 1, ke config, terus ke 3G cell. Kita masukkan providernya tadi, yaitu Telkomsel 1. Kita close. Nanti dia akan tersambung ke cell tower 1. Nah, untuk smartphone Beni sama, kita ke config, kita ganti di 3G 4G cell-nya menjadi Telkomsel 2. Nah, itu kita close. Nah, untuk central office yang kedua sama, akan kita ganti nama providernya mungkin menjadi XL. Nah, untuk cell towernya, cell tower 1 kita akan memberi nama menjadi XL1. Kita close. Lalu untuk cell 2, cell tower 2, kita ke config, kita ganti menjadi XL2. Oke, kita close. Lalu smartphone Dharma kita config, kita hubungkan ke provider XL1. Close. Lalu untuk smartphone Cinta sama, kita config, kita ubah menjadi providernya XL2. Oke, maka dia akan tersambung ke cell towernya masing-masing. Nah, di sini mereka masih tersambung ke access point karena access pointnya belum kita setting. Mungkin kita akan setting access point terlebih dahulu. Oke, access point. Kita ke config, lalu kita ke port 1. Terus kita ubah default ini, mungkin kita ubah menjadi nama saya saja ya, jadi Ayu. Terus kita masukkan untuk passwordnya WP2 PSK, passwordnya yang mudah saja 123456778. Terus kita close. Nah, tadi smartphone tadi sudah tidak tersambung lagi ke access point. Nah, lalu kita akan ke router, sama kita masukkan router yang seperti sebelah kiri tadi. Kita on kan, kita masukkan IP addressnya, itu 17.17.17.17, enter. Selanjutnya lalu di pas ethernet 1/0 kita on kan, kita masukkan IP nya yaitu 8.0.0.2 subnet masnya. Lalu pas ethernet 6/0 on kan, masukkan IP nya 200.87.100.2. Oke, terus kita close. Selanjutnya kita akan men-setting pada server-server, dari DNS server, mail server, web server, dan DHCP server. Oke, mungkin yang pertama DNS server akan kita masukkan. Kita ke config. Nah, kita masukkan IP gateway-nya yaitu 8.0.0.2. Lalu DNS servernya itu ada 8.8.8. Kita close. Lalu untuk mail server kita masukkan gateway-nya 8.0.0.2. DNS servernya 8.8.8.11. Kita close. Lalu pada web server masukkan config, masukkan default gateway-nya 8.0.0.2. lalu DNS servernya 8
DNS servernya tadi ada 8.8.8 ya. Berarti tadi kita salah untuk di mail server. Oke, habis itu kita ke pas Ethernet, kita masukkan baru untuk IP webnya, yaitu 8.8.8.11, lalu subnet masknya open otomatis, lalu kita close. Nah, jadi di mail servernya tadi kan kita ganti DNS nya ini menjadi 8.8, lalu pas Ethernetnya masukkan mail dari IP dari mail. Oke, di sini salah, IP-nya 8.8.11 benar. Oh, mungkin tadi kita kayaknya di web server tadi salah deh. Kita cek di pas Ethernetnya. Iya, ini harusnya .12. Oke, kita close. Lalu ke mail, masukkan 8.8.8.11, mas, close. Oke, lalu di DHCP kita masukkan config default gateway-nya 8.0.0.2, lalu di DNS-nya 8.8.8.8, pas Ethernetnya kita masukkan 8.8.13. Nah, lalu tadi di DNS-nya kita belum masukkan pas Ethernet-nya, kita masukkan IP-nya jadi 8.8.8.8. Oke, kita close. Jika sudah semua, kita ke router lagi, kita melakukan setting pada RIP. Jadi kita belum menambahkan IP networknya, kita tambahkan, kita copy, kita masukkan, kita add, yang di /1/0 kita copy, kita add. Oke, lalu di 6/0 kita copy, kita add. Oke, lalu kita close. Sudah. Oh iya, bukan di close, tapi kita ubah di CLI nya seperti pada router sebelah kiri tadi. Nah, pertama kita ketik n, lalu enter, ketik configure terminal, enter, lalu kita ketik interface fast Ethernet 6/0 sesuai dengan yang tersambung pada switch tadi. Nah, habis itu setelah itu enter lagi, kita masukkan IP DHCP, exclude address-nya, address-nya yaitu 200.87.100.2 ya, sampai dengan 200.87.100.21. Lalu kita enter. Oke, di sini kita ada salah ya teman-teman, kita ketik ulang pada ininya itu kita ketik IP DHCP exclude address, nah di sini tadi kita kurang menambahkan C ya pada tulisan exclude-nya. Nah, masukkan lagi IP-nya 200.87.100.2 sampai 200.87.100.21. Enter. Lalu kita masukkan IP DHCP Polsel-nya. IP DHCP Polsel. Oke, lalu kita masukkan, enter, kita ke network, kita masukkan IP-nya yaitu 200.100.0, lalu sampai subnet masknya tadi 255.255.255.0.
lalu enter, kita ke default di router, kita masukkan default router, itu IP-nya 192.168.2.2. Di sini kita masih ada kesalahan pada tulisan default servernya. Oke, ketik ulang. Ini bukan default server tetapi default router. Kita ketik jadinya default router. Default router dengan IP 200.87.100.2. Lalu kita enter DNS server, kita masukkan IP-nya yaitu 8.8.8.8. Terus kita enter, exit, dan kita end. Oke, di sini sudah kita setting semua untuk router dan segala macamnya. Lalu kita akan mengerjakan. Lalu kita akan masuk ke petunjuk soal, di mana satu kita mendaftarkan email ITERA menggunakan domain @itera.ac.id. Lalu kita akan melakukan pengujian dengan cara mengirimkan email ke masing-masing user, minimal 2 user pada area yang berbeda. Oke, langsung saja kita kembali ke Cisco. Yang di sini kita akan mengirimkan email dari user sebelah kiri ke user sebelah kanan. Nah, yang pertama kita harus men-setting terlebih dahulu pada bagian access point ini ya teman-teman. Access point ini kita sambungkan dari laptop Hari ke access point. Nah, laptop Hari kita buka, kita klik di matikan dulu, kita ganti modulnya. Lalu kita close, lalu kita buka lagi laptop Hari, kita ke hidupkan. Setelah itu kita ke config, wireless, kita ke desktop, kita ke PC wireless, kita sambungkan, kita konekkan, refresh terlebih dahulu, kita konekkan. Oke, ada IU, kita connect. Kita masukkan tadi passwordnya 123456788, lalu kita connect. Oke, kita close. Nah, laptop Hari sudah tersambung ke access point. Oke, selanjutnya kita akan men-setting pada bagian DNS server ya teman-teman, untuk menambahkan domain @itera.ac.id. Nah, di sebelah server kita akan menambahkan di DNS server. Kita ke service, lalu kita ke DNS. Nah, kita tambahkan di name-nya itu adalah itera.ac.id. Oke, lalu di address-nya kita tambahkan IP pada email yaitu 8.8.8.11. Lalu kita add. Oke, kita close. Terus kita ke mail server, kita ke service, kita ke email, lalu kita tambahkan domain name itu @itera.ac.id tadi sama itera.ac.id. Lalu kita set. Nah, di user ini kita tambahkan sesuai dengan nama user yang ada, mulai dari Andi, kita tambahkan passwordnya 12. Oke, lalu ada Benny. Pokoknya kita lakukan sesuai dengan jumlah user yang ada. Tambahkan 12. Oke. Begitu terus untuk setiap user yang ada.
Oke, jika sudah, kita akan men-setting pada email setiap user ini, mulai dari Echa, terus kita ke desktop, kita ke email, kita tambahkan tadi namanya Echa, email address-nya berarti echa@itera.ac.id, lalu kita masukkan, oke, kita copy untuk lebih mudahnya nanti, lalu kita masukkan IP-nya, IP email adalah 8.8.11 sama seterusnya 8.8.11, lalu username-nya Echa dan passwordnya tadi 1 2, kita save, lalu kita close. Nah, lalu untuk hari sama, kita ke email, kita masukkan, kita lakukan tahapan seperti pada Echa tadi, hari@itera.ac.id, lalu IP-nya itu 8.8.8.11 sama 8.8.8.11, lalu username-nya hari, passwordnya tadi 1 2, kita save. Nah, kita lakukan juga untuk setiap user yang ada. Baik, jika semuanya tadi sudah kita setting, di sini kita akan mencoba mengirim email ya dari Pati. Kita compose, kita kirim ke cinta@itera.ac.id, subjeknya adalah halo, isinya adalah
cinta, apakah kamu sehat? Katanya, lalu kita send, kita buka send sukses. Kita buka smartphone cinta, kita ke email, ke receipt. Oke, ada dari Pati. Cinta, apakah kamu sehat? Kita close. Itu pun kita coba untuk setiap user yang ada itu berhasil ya teman-teman. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk pada bagian terakhir ini saya kurang bisa menjelaskan secara detail untuk semuanya karena sudah keterbatasan waktu ya teman-teman. Tapi di sini untuk semua bagian itu sudah bisa terkirim dengan sukses sesuai dengan yang ada di video. Mungkin bisa kalian tonton saja untuk videonya sampai akhir. Baik, mungkin itu saja video presentasi dari saya. Atas ketidaknyamanannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.